Pertama, tergantung momentum sih. Oke. Biasanya kalau hoax itu paling banyak pada saat momentum politik. Kedua adalah momentum pada saat ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi para, istilahnya kalau kita itu pasobis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Zara Sabito Sucheng dapat kembali menjumpai Anda. Bertemu tokoh baru, cerita baru, Unhas Figur. Pemirsa, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan memainkan peran yang sangat krusial dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi serta penyebaran data dan informasi yang akurat dan transparansi di Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas ini menjadi pilar utama dalam mewujudkan Smart Province atau provinsi yang cerdas, provinsi yang berbasis pada teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam episode Unhas Figur kali ini telah bergabung bersama kami Pelaksana Harian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, ada Bapak Sultan Rakib SSMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Kedepannya kita akan banyak berbincang terkait dengan Dinas Kominfo ini Pak. Oke, sebagai pengantar dan sebagai awalan, mungkin boleh dijelaskan Pak, kenapa digitalisasi menjadi langkah penting untuk era pemerintahan sekarang? Ya, jadi kalau kita berbicara soal pelayanan publik, era sekarang ini menjadi sebuah era di mana kita harus merubah mindset gitu. Betul. Jangan kita sebagai pemerintah, pihak swasta sudah berlari 100 km per jam, kita masih 30 km per jam gitu. Jadi kehadiran pemerintah sebagai penopang, sebagai pendorong pelayanan publik, pelaksana bahkan pelayanan publik, itu harus juga melakukan transformasi digital. Transformasi digital ini tentu pelayanan-pelayanan publik yang tadinya harus masyarakatnya on the spot datang ke sana, tidak perlu lagi. Mereka cukup, bahkan event itu kita rebahan aja di rumah, mereka bisa menikmati apa yang menjadi kebutuhan mereka. Katakanlah permohonan informasi. Sekarang kalau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, setiap LSM, setiap masyarakat individu mau meminta informasi apapun itu, dokumen-dokumen dari pemerintah, tidak perlu datang ke mereka. Betul. Mereka cukup membuka layanan website PPID kami di Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka anytime, anywhere, di mana mereka bisa mencari jenis kebutuhan datanya. Iya, betul. Langsung diambil, langsung approve. Kami layani sesuai dengan data-datanya yang masuk. Langsung kami kasih dokumen yang ada, gitu. Jadi memang alasan untuk era pemerintahan digitalisasi ini adalah salah satunya adalah mempercepat pelayanan. Betul, ya, Pak? Betul. Tanda tangan elektronik sekarang kami di provinsi itu sudah tadinya 2023 itu 332 akun. Sekarang itu naik menjadi 3057 sekarang per hari ini. Itu menandakan bahwa pejabat-pejabat yang ada di Provinsi Selatan sudah tidak menandatangani lagi dokumen surat resmi, surat rutin itu dengan tanda tangan basah, tapi sudah by online, semua digital. Jadi kerjasama dengan Badan Sandi dan Cyber, kami menerbitkan seluruh tanda tangan elektronik pejabat Pemprov Sulsel dan kepala sekolah juga, tingkat SMA. Jadi setiap siswa misalnya mau mendapatkan surat keterangan bahwa pernah sekolah di sana, tidak perlu lagi datang ke sekolah. Atau ya bisa juga seperti itu. Atau kepala sekolahnya tidak ada, kembali lagi besok misalnya, karena kepala sekolahnya tidak perlu. Kepala sekolahnya dihubungi, buka Srikandi sebagai aplikasi berbagi pakai yang silahkan tanda tangani surat keterangannya. Kepala sekolah yang bersangkutan tanda tangani secara elektronik.
bersertifikat elektronik gitu. Oke, jadi memang akses untuk mencapai informasi dan berbagai hal sangat dipermudah dengan era digitalisasi. Betul. Oke, makanya didorong pemerintahan yang berbasis digitalisasi sekarang ini ya Pak. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa sebenarnya langkah konkret yang sudah dan akan dilakukan oleh dinas ini untuk memastikan bahwa seluruh daerah, seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses informasi yang ada? Kan sebagaimana yang kita ketahui tidak semua daerah juga, ya pasti ada daerah-daerah terpencil atau masyarakat-masyarakat yang belum bisa mengakses informasi dengan mudah. Ya, jadi data yang kami pegang dari Dinas Kominfo Provinsi Selatan, dari Kominfo Pusat menyebutkan bahwa 422 titik blank spot di Sulawesi Selatan. Oke. Ya, itu titik ya, bukan kelurahan tapi titik. Iya. Jadi bisa saja satu kelurahan itu koordinatnya itu ada 4 titik blank spot. Iya. Blank spot ini adalah tidak bisa baik itu GSM maupun data, tidak bisa juga bertransaksi data gitu. Nah, apa yang kami lakukan? Berkali-kali kami melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kominfo, untuk menutup ruang-ruang blank spot ini agar tidak terjadi lagi. Paling tidak berkuranglah dari 422 ini, berkuranglah setengahnya. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah pusat menyebutkan bahwa kami belum bisa memberikan Sulawesi Selatan karena Sulawesi Selatan itu sudah keluar dari zona 3T, terluar, terdepan, terjauh gitu ya. Jadi secara otomatis langkah yang bisa kami lakukan adalah meminta bantuan kepada Bakti sebagai sayapnya Kominfo Pusat untuk membantu kami. Bakti membantu dengan pembuatan VSAT, very small satellite ya, kalau tidak salah. Itu kemudian ditempatkan di hal-hal yang paling urgent, misalnya pendidikan. Sekolah yang ada di luar, yang di luar jangkauan itu sudah disiapkan. Kemudian keamanan, polsek-polsek yang jauh dari jaringan itu disiapkan. Terakhir adalah puskesmas yang tidak bisa terjangkau, itu disiapkan VSAT. Jadi dia seperti satelit. Seperti punyanya Elon Musk, tapi dia satelit, tapi dia bisa mengakses data gitu. Jadi semua sudah di accessibility-nya sudah mencakup untuk urusan-urusan pendidikan, kesehatan dan keamanan. Sedangkan khusus untuk yang wilayah blank spot lainnya itu kita masih berusaha secara mandiri bagaimana caranya kita bisa menutupi wilayah blank spot tersebut, karena terus terang ini adalah domain dari provider yang mengejar keuntungan kan. Kalau misalnya wilayah tersebut misalnya hanya 10 KK, dia baru kemudian mau berinvestasi miliaran rupiah untuk bangun BTS, itu pasti tidak make sense, tidak masuk akal bagi dia. Oke, jadi tadi dijelaskan ada 422 blind spot di Sulawesi Selatan. Itu didominasi oleh daerah mana, Pak? Kalau Makassar zero loh. Jadi 20, bukan 24 kabupaten kota, 23 kabupaten kota. Itu paling banyak itu Lutim, kemudian Bone, sebagian Goa, dan Pangkep. Pangkep ini paling banyak karena dia tersebar di beberapa pulau, ada pulaunya kan. Jadi itu beberapa titik itu. Oke, jadi jawabannya tadi memang melalui very small satellite ya Pak, untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan keamanan untuk 422 blind spot ini. Tapi apakah 422 ini sudah terakses secara penuh atau bagaimana? Belum. Belum ya? Jadi nanti current time-nya ini kita bisa tahu apakah mengalami penurunan atau tidak ini 422, itu nanti kita sedang melakukan pengecekan lagi, pertengahan tahun ini baru kita tahu. Mudah-mudahan turun deh. Berarti 422 blind spot ini data tahun 2024 ya? 24. Ini sudah mengalami penurunan. Data 2024 kemarin itu. Data sebelumnya itu data 2020 itu 721. Itu sudah turun secara drastis 300-an ya? Iya, 300-an. Mudah-mudahan turun lagi nih. Tapi kalau melihat indikator, kalau kita ke Bone,
dengan lewat Camba masih blank spot kan? Nah, betul. Iya, memang masih ada beberapa titik yang belum bisa diakses. Oke, selanjutnya nih Pak, kita kan salah satu visi provinsi adalah mewujudkan smart provinsi atau provinsi yang cerdas berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana peran Dinas Kominfo sejauh ini? Jadi peran Dinas Kominfo Provinsi Selatan itu adalah menjadi pembina terhadap seluruh kabupatennya, pemerintah kabupaten kota terhadap penerapan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik ini sudah diatur dalam Undang-Undang Perpres 95 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa seluruh pemerintah itu mewajibkan kita merancang arsitektur SPBE kita semua agar kita bisa mendapatkan sebuah skema pelayanan publik yang berbasis digital. Jadi arsitektur SPBE itu masuk kategori infrastruktur, itu masuk. Kemudian layanan aplikasi, layanan publik, keamanannya, dan terakhir adalah tentu adalah data dan informasi. Karena data ini menjadi harta karun paling berharga 5 tahun, 10 tahun ke depan. Bukan lagi emas, bukan lagi berlian, data. Karena data ini akan menjadi sebuah query bagi pemerintah, dasar bagi pemerintah untuk menentukan atau memutuskan sebuah kebijakan. Iya, betul. Sekarang nggak bisa ujuk-ujuk pemerintah membuat sebuah kebijakan tanpa data. Betul. Makanya didoronglah sebuah sistem satu data. Jadi dari Sabang sampai Merauke datanya apa, berapa masyarakat miskin di Sulawesi Selatan, kemudian di mana letaknya itu wilayah miskin itu, kita menggunakan base spasial dengan teropong peta pemetaan. Jadi sehingga ibaratnya kita mematikan musuh menggunakan peluru itu sesuai dengan tujuannya, targetnya gitu, tidak menghambur sebuah sesuatu yang tidak sesuai keperuntukannya. Menarik berbicara mengenai data nih Pak. Bagaimana Dinas Kominfo menjaga keamanan dan privasi data masyarakat, dan apakah ada kebijakan yang mencegah potensi penyalahgunaan data? Kalau kita berbicara soal data, tentu keamanan data ya. Betul. Khusus untuk keamanan data ini menjadi perhatian serius bagi kita, karena kami itu berkaca dari kebocoran data kemarin di PDNS ya, Surabaya, di mana hancur-hancuran benar itu Kominfo pada saat itu, di mana banyaknya akses kita tidak bisa tertolong dengan baik jika munculnya kebocoran data ini. Nah, apa yang terjadi? Kita kalau berbicara soal keamanan sebenarnya kita tidak terlalu tidak boleh mengumbar, karena hal-hal jumawa misalnya itu menjadi sebuah potensi kita untuk diserang dan lain sebagainya. Tapi saya ingin menyatakan sebegini, tentu kita memberikan edukasi kepada masyarakat, jaga ruang siber. Mari kita menjaga ruang-ruang siber kita. Ruang nyata pada saat ini sangat berbeda dengan ruang siber yang ada pada saat ibu-ibu sekalian yang ada di rumah, di mana. Karena ruang siber itu ada di sini. Betul. Ketika kita sudah masuk di sini, maka pertama yang harus dilakukan adalah ubah berkala passwordnya secara berkala. 3 minggu atau 1 bulan sekali lah ubah itu. Kemudian jangan pernah membagikan password kepada orang lain atau siapapun itu ya. Ketiga adalah bagaimana kita tidak melakukan sembarang akses terhadap fitur-fitur yang ternyata phishing gitu. Nah, itu 3 hal yang harus kita hindari untuk menjaga data kita, ruang-ruang siber kita. Karena terus terang dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ada yang namanya pengendali data. Badan publik itu harus menjadi pengendali data, pelindung data terhadap data-data yang mereka olah. Ada apalagi namanya? Ada pengendali data, ada prosesor data gitu. Jadi kalau misalnya di Pemprov ada namanya BKD, ada namanya Kominfo. Betul. Maka dan badan publik Pemprov yang bertanggung jawab terhadap data ini semua adalah pengendali data, prosesor data, dan
pembina data. Pembina data itu adalah Pak Gubernur misalnya. Maka data-data ASN, 30.000 ASN misalnya di Pemprov Sulsel, itu menjadi tanggung jawab kami untuk mereka tidak bocor. Iya. Kita tidak mau ada tiba-tiba ASN kita tidak pernah mengajukan approve, pinjol, tiba-tiba ada di datanya tagihannya. ada tagihannya selama tenor misalnya 1 tahun, per bulannya 1 juta, padahal dia mereka tidak pernah. Nah, itu kan dampak dari kebocoran data. Dan data ini menjadi harta paling berharga bagi kita secara pribadi maupun secara kelembagaan. Oke, tadi sempat dimention untuk pengendali data nih Pak. Kriteria untuk disebut pengendali data itu seperti apa? Pengendali data adalah pimpinan tertinggi dari sebuah badan publik yang memiliki kewenangan terhadap data-data tersebut, termasuk misalnya kami di provinsi, maka pengendali data itu adalah siapa yang memiliki data-data kepegawaian. Yang memiliki tupoksi adalah BKD. BKD kan. Nah, BKD itu adalah konten dari seluruh data itu. Nah, siapa yang menjadi pemroses adalah Kominfo. Karena Kominfo yang menyiapkan arsitekturnya dan infrastruktur data tersebut. Nah, dari semua ini, data ini harus dibungkus dengan baik. Iya, betul. Paling tidak kalau istilah tekniknya itu dienkripsi. Sehingga kalau ada pihak yang tidak bertanggung jawab, maka mereka bisa mengambil, even dia ambil itu tidak apa-apa. Yang penting kami sudah enkripsi. Begitu sudah kita enkripsi, maka kewajiban kami sebenarnya itu sudah selesai. Tinggal bagaimana kami membangun sebuah firewall agar orang yang tidak bertanggung jawab itu tidak masuk dan mengambil itu. Nah, pengendali data dan pemroses data itu adalah BKD dan Kominfo. Mereka harus bertanggung jawab. Dan siapa di atas pimpinannya adalah pembina data ini adalah gubernur yang memberikan perlindungan penuh dan kebijakan-kebijakannya untuk melindungi data-data para ASN ini. Oke, tadi pemirsa sempat di-mention terkait enkripsi data ya? Oke, nanti akan dijelaskan setelah jeda berikut. Baik pemirsa, terima kasih karena masih membersamai kami dalam program Unhas Figur. Nah, tadi kita sudah membahas bersama pelaksana harian Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan mengenai data-data. Selanjutnya mungkin boleh dijelaskan kepada masyarakat nih Pak, pentingnya enkripsi data. Ya, mengenkripsi data itu kan mengubah data menjadi sebuah kode ya. Iya. Itu yang paling memiliki kepentingan untuk melakukan enkripsi data adalah pengendali data badan publik. Ini yang paling penting nih. Kalau misalnya kayak di Unhas ya, maka data-data kemahasiswaan itu menjadi hal penting, menjadi aset berharga yang tidak boleh bocor ke publik atau bocor ke orang yang tidak memiliki tanggung jawab, tidak bertanggung jawab lah. Nah, kasihan kan kalau misalnya anak-anak maba misalnya data-datanya tersebar kemana-mana. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama di Unhas, pengendali data untuk melakukan ya perlindungan data pribadi terhadap
data-data yang mereka kendalikan gitu. Ya, caranya adalah teknis sih. Jadi semua badan publik itu wajib melakukan enkripsi data terhadap data-data yang mereka kuasai. Iya. Ya, ini penting agar ketika ya nggak diminta-minta ya, kalau misalnya ada hacker atau cracker yang mengambil data, itu useless, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa ambil tapi nggak bisa dibuka karena Betul. yang bisa membuka setelah dienkripsi adalah orang yang pembuat enkripsi itu, yang melakukan enkripsi. Oke, Gitu. tadi sempat disebutkan bahwa wajib untuk badan publik melakukan enkripsi data, misalnya kampus ya. Bukan wajib. Oke. Wajib melindungi. Wajib Tapi kalau melindungi. mengenkripsi itu adalah metode hal yang berbeda. Itu Tapi- adalah masing-masing mereka memiliki cara untuk melakukan perlindungan. Salah satu cara melakukan perlindungan adalah melakukan enkripsi. Oke, tapi memang disarankan untuk melakukan Yes. enkripsi. Dan Ada cara lain tidak, Pak? Selain enkripsi ini? enkripsi ya penguatan firewall. Oke. Oke. Dan itu selemah-lemahnya iman harus dua-duanya sih harusnya kita pakai. Enkripsi, penguatan firewall. Oke, berbicara mengenai data yang tersebar nih Pak. Meskipun teknologi informasi telah banyak digunakan untuk menyebarkan data publik, seringkali masyarakat kita masih meragukan akurasi dan keandalan data yang disediakan oleh pemerintah. Ya. Iya, biasa masyarakat meragukan data yang disediakan oleh pemerintah, apakah data ini benar atau dan lain sebagainya. Bagaimana? Ya. Ini mungkin gunanya satu data. Iya. Jadi sebenarnya kemarin itu semangat yang dibangun oleh pemerintah pusat untuk membentuk sebuah sistem satu data. Iya. Ini untuk menjawab sebenarnya keraguannya masyarakat publik bahwa kenapa beda datanya ini pemerintah A, misalnya pemerintah kabupaten, beda datanya pemerintah provinsi, beda juga pemerintah pusat. Nah, ini yang disiapkan skemanya pemerintah pusat bahwa sistem ketika melakukan penginputan data itu, maka itu harus di-verify menjadi sebuah interoperability. Data itu harus berbagi pakai. Data yang satu dengan data yang lain itu secara mirror itu bisa saling share. Betul. Saling share. Sehingga data yang ketika misalnya Jeneponto mengupload bahwa data kemiskinannya sekian, maka provinsi mengkombinasi seluruh data miskin yang ada di kabupaten kota menjadi sebuah data akumulatif, kemudian dilaporkan ke pemerintah pusat. Masuk dalam tabulasi satu data Indonesia, SDI namanya. Maka ketika kita berbicara soal kemiskinan, maka satu angka, satu data. Di mana itu misalnya? Di wilayah-wilayah spot yang ada di pemetaannya Provinsi Sulawesi Selatan. Maka ketika pemerintah pusat melakukan intervensi, maka jelas wilayahnya. Bukan ke sana Kak dulu, padahal orang kaya minta kasih gitu. Nah, itulah sebabnya ada namanya satu data. Sehingga data-data semua, data sektoral apapun yang dimiliki oleh lembaga pemerintah apapun itu harus jelas. Tidak kemana-mana itu data. Gitu. Jadi jawaban atas keraguan masyarakat terhadap data itu Insya Allah tidak ada itu. Melalui sistem satu data yang disediakan oleh pemerintah. Berbicara mengenai data dan informasi khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan nih Pak. Untuk tahun lalu itu kita sering mendengar data atau informasi yang hoax. Itu bagaimana Dinas kemudian memantau hal tersebut, dan untuk tema hoax itu yang paling banyak informasi mengenai apa? Pertama tergantung momentum sih. Biasanya kalau hoax itu paling banyak pada saat momentum politik. Betul. Nah, itu yang paling banyak. Berarti tahun lalu ya Pak, 2024. Ya. Kedua adalah momentum pada saat ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi para, istilahnya kalau kita pasobis. Nah, itu paling banyak itu. Karena mereka membuat sebuah phishing di online untuk menarik mangsa, menarik masyarakat yang rendah literasi digital keuangannya, itu mereka ambili. Jadi pura-pura mereka kirimkan misalnya di HP Android-nya sesuatu link, padahal di link itu kemudian tiba-tiba ada diklik untuk mentransfer atau apa gitu. Sering terjadi. Dan itu
banyak yang dirasakan masyarakat, banyak masyarakat melapor, dan apa yang terjadi, kita sudah sebenarnya ada 2 kendala yang hadapi nih, tantangan kita. Pertama adalah penipuan seperti phishing tadi, kedua adalah tantangan kita bagaimana mencegah yang namanya judi online. Ini kami sih sebenarnya sangat prihatin, dan ini menjadi tanggung jawab kita di Kominfo sebenarnya, karena judi online itu sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan dan sangat betul. Penipuan besar itu adalah judi online. Gimana caranya? Bandar yang atur ini barang. Betul. Kalau bandar kasih, berarti kalau kau menang itu kan bandar kasih gitu. Dan judi online sekarang kan sudah menjadi sebuah habits di tengah masyarakat. Betul. Dan fenomenanya itu seperti gunung es, kelihatan bahwa sedikit tapi paling banyak orang gunakan. Gitu. Menarik pembahasan mengenai judi online ini. Untuk di Sulawesi Selatan angka judi online itu bagaimana, Pak? Nggak bisa kita rangkum secara detail, tapi paling tidak Sulawesi Selatan itu masuk 10 besar deh. 10 besar untuk provinsi di Indonesia. Langkah yang diambil untuk mengurangi hal tersebut. Kami Dinas Kominfo Provinsi Selatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan ban atau suspend terhadap aplikasi-aplikasi yang bertebaran. Tapi paling tidak kami melakukan berbagai rekomendasi terhadap pemerintah pusat untuk melakukan ban dan suspend terhadap aplikasi atau website yang ada terindikasi judi online. Itu. Yang kedua adalah edukasi terhadap masyarakat bahwa judi online itu sama saja dengan analoginya seperti ini. Judi online itu sama dengan kita main capit. Main capit di mall-mall kan, itu capit dibangun sistemnya 30 sampel 30 koin pertama itu dia pasti akan lemah. Lemah itu dia tarik boneka, lemah. Tapi 30 hitungan 31 dia akan pasti kuat. Untuk mengambil boneka yang harganya 15.000 atau 10.000. Tapi kan uang masuk 30.000 nih bos. Kalau satu koin 1.000. Jadi kembali nih modalnya. Bukan lagi kembali, ada nih untungnya. Jadi begitu. Jadi memang ada permainan teknis di dalamnya. Dan jangan pernah berpikir bahwa judi online itu kamu menang karena kemampuanmu tidak. Itu betul. Karena bandar aja yang kasihan gitu. Kasih kamu kemenangan. Sekian kemenanganmu berkali-kali kekalahanmu gitu. Oke, menarik mengenai judi online ini, mengingat Provinsi Sulawesi Selatan masuk untuk 10 besar ya. Sangat mengkhawatirkan ini 10 besar untuk provinsi di Indonesia. Oke, kita kembali membahas mengenai Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan nih Pak. Program-program teknologi informasi dan komunikasi yang dijalankan oleh Dinas seringkali terkendala oleh keterbatasan anggaran dan jangka waktu politik yang sementara. Bagaimana Dinas memastikan bahwa proyek-proyek digital ini tetap berkelanjutan walaupun akibat terhenti perubahan kepemimpinan atau keterbatasan anggaran? Jadi kalau berbicara soal SPBE itu kan menjadi dasar kita digitalisasi di pemerintahan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kita meningkatkan pelayanan publik. Betul. Siapapun pemimpinnya, SPBE itu berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 itu jalan terus. Tanda tangan bahasa, tanda tangan elektronik tahun ini yang dilaksanakan oleh PJ Gubernur Prof. Fajri Jufri, itu adalah momentum, adalah fondasi yang dibangun oleh pemerintah sebelumnya oleh Andi Sudirman Sulaiman pada saat itu. Jadi Smart Office dipakai pada saat tanda tangan elektronik, kemudian naik lagi menjadi Smart Office, naik lagi Sri Kandi lagi. Jadi sama aja, momentumnya sama aja. Jadi sustainable ini pemerintahan, dan kami sangat yakin bahwa pemerintahan digital ini menjadi sebuah pemerintahan yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pemerintahan harus bertransformasi digital. Betul. Gitu. Berbicara mengenai keberlanjutan era
pemerintahan digital. Untuk tahun 2025, apakah ada program-program khusus yang strategis yang akan dikembangkan oleh Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan atau bagaimana? Ya, kami berharap seluruh persyaratan-persyaratan tanda tangan elektronik, tanda tangan digital, semua itu harus terus berkembang. Oke. Bukan lagi pejabat yang tanda tangan, tapi seluruh ASN itu sudah wajib memiliki tanda tangan elektronik. Saya target ke depan 5 tahun ke depan seluruh ASN itu sudah harus memiliki tanda tangan elektronik, sudah memiliki akun tanda tangan elektronik. Ada kan namanya SKP namanya ya. SKP setiap ASN itu tanda tangan bahasa setiap tahun, tanda tangan bahasa untuk SKP-nya penilaiannya ya. Betul. Tapi saat ke depan itu mereka sudah harus tanda tangan elektronik. Oke, jadi kedepannya akan ditransformasikan untuk seluruhnya menggunakan tanda tangan digital. Ya, digital. Oke, sebagai closing statement nih Pak, boleh untuk pesan kepada masyarakat agar lebih siap kedepannya untuk era pemerintahan digital. Ya, pemerintahan yang digital itu adalah pemerintahan yang memiliki tanggung jawab besar, baik secara layanan maupun secara feedback. Kita berharap dengan layanan pemerintahan yang digital, kita mampu memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat. Masyarakat tinggal rebahan-rebahan di rumah, kita bisa melayani dengan baik secara digital. Karena cost yang dibutuhkan jika menggunakan pemerintahan digital itu jauh lebih minim, efisien, efektif, dan tidak menggunakan anggaran lebih banyak lah. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Sultan Rakib atas closing statement-nya dan waktunya untuk berbincang bersama mengenai tantangan dan peluang transformasi era pemerintahan digital di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Oke, semoga kedepannya bisa menjangkau seluruh masyarakat, lapisan masyarakat dan seluruh daerah terpencil yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Siap. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama. Kami ucapkan juga terima kasih kepada para pemirsa Unhas TV yang senantiasa setia untuk menyaksikan program-program Unhas TV. Untuk itu, saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.